Medika, jumpa lagi bersama kita di Bibit Bincang Bidan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai 4P. 4P itu apa sih sebenarnya? Gimana Bidan Adit bisa menjelaskan? Ya, hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat luar biasa sekali ya untuk para ibu agar bisa mempersiapkan persalinannya dengan sedemikian baik ya. Oke, 4P itu diibaratkan sebagai kalau misalkan kita ibaratkan sebagai mesin, dia itu adalah rodanya. Jadi otomatis kalau misalkan rodanya mampu berfungsi dengan baik, dia bisa berjalan dengan baik. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Baik, saya dengan Bidan Tria. Saya dengan Bidan Adit. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 komponen dalam persalinannya. Oke, sebelum kita berlanjut ke 4P, apa itu 4P, kita mungkin akan mengulas sedikit dulu ya tentang persalinan. Apa sih persalinan itu? Oke, persalinan itu adalah suatu peristiwa yang sangat kompleks, sakral, gitu. Jadi benar-benar persalinan itu harus kita mempersiapkan ya. Halnya kita kalau misalkan mau ujian ya, apapun itu harus ada persiapan. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk dapat nilai bagus tanpa adanya persiapan seperti itu. Betul. Jadi persalinan itu adalah proses di mana nanti melahirkan seorang bayi dari jalan lahir. Nah itu biasanya terjadi secara normal ya, ya betul. Untuk itu kita langsung saja kali ya ke 4 komponennya. Yang pertama adalah passenger. Passenger itu adalah penumpang. Dalam kasus persalinan ini, penumpangnya pasti terdiri dari bayi, plasenta, dan juga air ketuban. Oke, benar sekali ya. Di sini penumpangnya adalah itu. Oke, selanjutnya ada bayi. Yang bayi itu adalah benar-benar penumpang yang dimana sebenarnya secara alamiah bayi itu akan tahu kapan dia akan lahir, bagaimana dia akan lahir. Karena perlu kita ketahui, karena ada beberapa penelitian itu mengatakan bahwa ketika bayi sudah siap, paru-paru bayi itu mengeluarkan salah satu protein tertentu yang bisa merangsang tubuh ibu untuk segera mempersiapkan persalinan. Jadi nanti protein tertentu itu akan membantu atau memberikan sinyal kepada tubuh ibu untuk segera mempersiapkan persalinan. Contohnya persiapan dalam tubuhnya untuk mempersiapkan pembentukan oksitosin seperti itu. Jadi kita jangan memaksakan kapan si bayi akan lahir. Betul dan ya. Jadi nanti bayi juga dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk bayi persalinan lahir. Jadi hormon oksitosin ini yang akan merangsang kontraksi. Hormon oksitosin ini yang sering kita sebut dengan gelombang cinta. Nah, gelombang cintanya ini nih yang akan melancarkan proses pengeluaran bayi atau lahirnya si bayi dari perut ibu. Betul sekali ya. Nanti ketika gelombang cinta sudah benar-benar bagus, persiapan sudah bagus, bayinya sudah siap, otomatis nanti secara naluriah bayi juga akan keluar dengan sendirinya. Seperti dia mulai bergerak melewati dasar panggul, melakukan gerakan-gerakan, menunduk gitu ya, dan gerakan-gerakan yang supaya dia terlahir ke dunia ini. Betul sekali. Oke, meskipun Katria nih, meskipun bayi itu adalah komponen yang bisa menentukan kapan dia mau lahir, kapan dia mau bertemu dengan ibu bapaknya ya, tapi si ibunya juga harus menjadi tim. Jadi bayi dan ibu itu menjadi tim ya dalam persiapan persalinan ini ya. Jadi otomatis ibunya harus tenang, relax ya, memberdayakan diri juga. Memberdayakan diri ini menyangkut ke power juga ya, Adit ya. Nanti yang kita akan bahas. Betul. Oke, benar sekali Katria. Selanjutnya kita akan membahas mengenai power. Oke, power di sini itu bisa kita katakan tadi kontraksi yang dipicu oleh oksitosin ya atau gelombang cinta ya, dan juga kesiapan ibunya ya, stamina ataupun niat dari diri sendiri atau dari diri ibu untuk mempersiapkan persalinan itu
mau seperti apa, seperti itu. Jadi intinya 3 ya, Bidan Aditya. Yang pertama kontraksi, niat, dan juga stamina si ibu. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong si hormon oksitosin ini sangat pemalu ternyata ya. Jadi hormon oksitosin ini pemalu yang akan memang dipengaruhi sekali oleh emosional si ibu. Iya, iya. Emosional itu harus diberdayakan juga ya. Karena dimana itu karena oksitosin ini adalah atau gelombang cinta ini sifatnya pemalu, otomatis lingkungan atau provider, siapa yang mendampingi itu bisa mempengaruhi kepada emosional kita ya. Kalau misalkan kita lingkungannya yang sangat kita mendukung, otomatis tingkat emosional ibunya juga akan menjadi nyaman, stabil ya. Jadi insya Allah persalinannya menjadi lebih lancar. Betul. Jadi jangan lupa nih untuk ibu-ibu di rumah untuk memberdayakan diri sedini mungkin ya. Iya. Ya Aditya. Jadi Benar sekali. 9 bulan ini jangan disia-siakan. Iya. Nanti pada proses ujian atau proses persalinannya akan lebih lancar gitu. Betul sekali. Kita kan sudah ketika orang sedang hamil, karena aku juga lagi hamil. Masya Allah. Benar-benar mempersiapkan itu harus benar-benar ya, dari mulai persiapan diri kitanya sendiri. Contohnya apa? Berolahraga, makan-makan yang sehat, teratur, ikuti kelas yoga ataupun kelas persalinan ya, kelas persiapan persalinan atau kelas ibu hamil itu benar-benar mendukung untuk persiapan persalinan nanti ya. Apalagi itu yoga akan melatih kita untuk Iya. konsentrasi ya, melatih Oke. kita emosional juga ya supaya stabil ya. Iya. Tentunya juga nanti bisa berpengaruh pada posisi janin nanti ya. Masya Allah, sangat menarik ya. Menarik sekali. Jadi kita bisa memberdayakan diri mulai dari sekarang ya. Dari mulai tadi memilih siapa untuk pendamping persalinan kita yang benar-benar memahami isi hati ya dari Betul. ibunya gitu. Contohnya dengan suami itu mungkin Ya, sudah ketenangannya klik, ya. klik, sudah ketenangan jiwanya sudah menyatu. Oke. Selanjutnya mungkin bisa bertemu dengan provider yang memang sudah sehati. Contohnya di Klinik Trimedika siap menjadi provider Anda. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah PC. PC di sini adalah jalan ya. Jadi ya, sekali. jalan di mana jalan ini yang dimaksud adalah panggul Anda. Panggul ini terdiri dari ligamen-ligamen yang dapat menyangga itu ya, Betul. betul sekali. Jadi bukan hanya struktur panggul saja ya, Ada struktur dalam tulang ya. Padahal di dalam sana tuh udah ada struktur yang bisa menyangga dan membuat nanti ketika persalinan itu menjadi lentur atau Betul. menjadi menyesuaikan fleksibel ya. menyesuaikan jalan lahir. Karena nanti kan dibantu dengan hormon-hormon persalinan seperti itu. Nah untuk sekarang tuh banyak sekali ya mengenai panggul itu menjadi tren seperti panggul sempit ya. Yang ujung-ujungnya nanti disarankan untuk lahir secara tidak normal ya. Iya, padahal itu ketika bayi belum sempurna Iya. dan posisinya belum optimal, mungkin kita bisa dikatakan persalinan akan menjadi macet atau apa. Betul. Jadi bukan masalah panggul sempit, tapi kemungkinan besar bisa dikatakan itu bayi atau posisi tubuh kita tuh belum benar-benar sempurna dalam posisi persalinan yang seharusnya. Belum Jadi, sesuai ya dengan adanya. jadi benar dari sekarang kita bisa kembali lagi untuk memberdayakan diri ya. Cari provider atau bidan ya Untuk yang memang sesuai, nanti juga mungkin beliau sama bidan-bidan tersebut akan menjelaskan bagaimana cara memberdayakan diri yang baik untuk proses persalinan yang memang diharapkan oleh anda semua. ya memberdayakan diri ya. Betul, memberdayakan diri. Supaya posisinya lebih optimal. Karena pada dasarnya setiap wanita itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan secara sempurna ya, secara alamiah. Jadi ya insya Allah sudah merancang sedemikian rupa, tinggal kitanya nih yang memberdayakan dirinya seperti apa gitu ya Bidan Aditya. Tentu saja untuk memberdayakan diri itu bisa kita cari provider ya untuk menjelaskan gimana sih caranya untuk optimalisasi dalam proses persalinan atau optimalisasi posisi janinnya.
Nah, yang terakhir ini adalah psikis ya, yang dimana psikis itu bisa kita sebut dengan jiwa. Dimana kalau persalinan itu benar-benar menyatu dengan jiwa seorang ibunya, ya otomatis tidak kalah penting dengan 4P tadi ya, PP yang tadi ya, karena ketika ibunya sudah tenang, sudah rileks dan sudah berdamai dengan diri, otomatis persalinan pun menjadi sangat nyaman. Iya, gitu. Jadi mulai dari sekarang benar sekali itu memberdayakan diri itu benar-benar faktor yang sangat harus ibu-ibu lakukan ya. Contohnya relaksasi itu sebenarnya relaksasi itu sangat gampang sekali ya. Dari mulai kita bangun pagi, kita menghirup udara dengan penuh rasa syukur, itu pun udah sangat rileks untuk tubuh kita ya. Itu contoh halnya kecil. Ya. Jadi untuk ibu-ibu mulai dari sekarang dilatih ya untuk relaksasinya, sehingga nanti ketika proses persalinannya hormon oksitosinnya atau si gelombang cintanya itu benar-benar terjalin dengan baik gitu. Iya, nanti kontraksinya baik, kemudian intens, terus nanti persalinannya juga akan lebih cepat, lancar, begitu ya Bidan Adit ya? Seperti itu. Oke, jadi gini Bidan Adit ya, ternyata banyak banget ibu-ibu yang selalu nanya gimana sih caranya biar rileks, tetap rileks ya ketika melakukan atau sedang proses persalinan, sedangkan kontraksi yang dirasakan itu sangat sakit gitu untuk si ibu tersebut. Gimana Bidan Adit? Iya, banyak sekali ya ketika kita mau kontrol pun suka ada yang aja gitu sakit kayak gitu. Ini kita bahas juga tadi ya di power. Power itu kan ada gelombang cinta, niatnya juga. Nah, niat di sini bisa nyambung ke bagaimana kita meniatkan diri ketika proses persalinan itu mau seperti apa nih? Jadi kita luruskan dulu ya, luruskan dulu niatnya dulu gitu. Yang pertama ketika kita mendapatkan berita-berita yang agak negatif seperti itu, seperti halnya sakit, sugestikan kepada diri kita bahwa persalinan itu persalinan yang sangat nikmat, jadi ya tidak ada sakit gitu, tapi kata-katanya juga harus kata-kata yang positif ya. Jadi dan kenapa kita tadi terus membahas tentang memberdayakan diri? Jadi mulai dari awal kehamilan atau dari awal kita persiapan untuk kehamilan, kita harus tahu dulu nih gimana proses persalinan, proses ini. Jadi otomatis kita bisa mensugestikan hal-hal yang ingin terjadi pada kita, seperti mensugestikan hal ya. Contohnya ketika kita bangun pagi ya, wah hari ini cerah nih, meskipun keadaannya itu tidak secerah gitu ya. Itu salah satu sugesti. Yang kedua bisa juga dimulai dengan memberdayakan diri dengan cara menarik napas dengan tenang gitu. Otomatis nanti menarik napas dengan tenang atau kita udah tahu teknik relaksasi pernapasan itu seperti apa, otomatis ketika persalinan pun itu bisa membantu ya. Dan juga sebagai ibu hamil kita harus agak mengurangi tuh ya mendengarkan hal-hal yang gitu, meskipun banyak kan keluarga atau teman atau apa kata-kata yang kok belum lahir sih gitu ya, banyak banget ya, banyak sekali kayak gitu. Nah, apa sih gunanya dari tadi kita mempersiapkan diri sebelum persalinan itu dilihat dari situ juga ya. Kita dari mulai persiapan persalinan kita harus bertemu dengan provider yang tepat juga, dimana di sana provider bisa memberikan sugesti juga yang bagus. Otomatis ketika ibu mendapatkan hal-hal yang negatif seperti itu, dia tidak terstimulus, jadi tidak tersugesti ke dalam pikirannya karena sudah diberikan tanaman sugesti yang bagus, yang baik seperti itu. Otomatis nanti sugesti-sugesti yang buruk seperti itu menjadi lebih positif bagi kitanya ya. Jadi kalau bisa dikatakan memang lingkungan kita itu tidak harus selalu ideal ya, tapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya, mau nanti persalinannya seperti apa. Jadi harus dipersiapkan ya, gitu ya. Karena proses persalinan setiap orang itu akan berbeda juga ya. Si A dengan si B itu kan berbeda juga. Bagaimana dia persiapannya, berdayakan dirinya seperti apa dulu nih, kayak gitu ya. Benar sekali ya. Oke. Baiklah, sampai ke P yang terakhir, yaitu preparation atau
persiapan. Iya. Persiapan. P bonus ya. Betul. P bonus nih untuk ibu-ibu. Jadi P di sini itu untuk persiapannya Allah sudah memberikan waktu hamil ya, kurang lebih 9 bulan ya, 9 bulan lamanya nih untuk ibu-ibu mengandung. Nah, di sini diharapkan untuk melakukan persiapan-persiapan ya. Jadi nanti pas ketika ujian atau persalinannya, ibu-ibu tidak bingung, tidak akan merasa sakit ataupun akan tidak takut gitu ya untuk menghadapi proses persalinan ini. Karena P bonus ini adalah P yang tidak kalah penting dari Betul. PP sebelumnya ya. Jadi persiapan yang tadi kita sudah siapkan, otomatis insya Allah di sini bisa terrealisasikan dengan baik gitu. Jadi benar-benar kita memberdayakan diri itu tidak akan ada tidak akan sia-sia gitu. Jadi ketika persaingan itu kan menjadi suatu persaingan yang sangat diharapkan oleh ibu dengan baik, dinantikan ya. Karena contohnya seperti ujian ya. Iya, betul. Kita ulas lagi ya seperti ujian. Tidak mungkin dapat nilai yang bagus ya. Bagus. Kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Ujung-ujung tiba-tiba nilainya 100 nggak mungkin juga ya. Kecuali memang itu pintar dari sana ya. Tapi memang harus dilakukan persiapan dengan cara memberdayakan diri ya. Betul sekali. Berdayakan dirinya itu seperti apa sih sebenarnya? Yang pertama bisa ikut kelas-kelas ibu hamil ya. Support kayak gitu bisa. Banyak sekali kayaknya sekarang kelas online pun, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Gampang sekali kita kalau misalkan kita akses ke media-media, banyak sekali tips-tips dan relaksasi atau tips-tips untuk persiapan persalinan seperti apa yang benar-benar kita inginkan seperti itu. Nah, jadi ibu jangan khawatir nih pada saat pandemi ini harus gimana dong, kelas-kelas yang memang biasanya buka ternyata memang sementara ditutup dulu, ikuti kelas online dulu aja ya. Betul. Yang penting kita mau memberdayakan diri, kalau tidak akan ada kata terlambat ya. Betul, tidak akan ada kata terlambat, dan insya Allah harapan ibu-ibu semua untuk mendapatkan persalinan yang nyaman, minim trauma ya, itu akan bisa terrealisasi dengan baik. Bisa juga dengan atur olahraga ya, jadi olahraga penting gitu, seperti senam hamil itu kan termasuk olahraga juga untuk ibu hamil ya. Terus bisa juga dengan atur pola makan Katria, bukan hanya kita olahraganya, bukan hanya kita relaksasinya, nutrisinya juga harus seimbang juga, apalagi di masa pandemi kayak gini. Harus jaga imun tubuh ya. Imunitas tubuhnya. Iya, imunitas tubuh itu kan akan terbentuk dari istirahat yang cukup, pola aktivitas yang berlebihan ya, sama nutrisi, jangan lupa ya. Alhamdulillah ya Kak Ria, kita sekarang sudah ada di penghujung acara yang dimana bincang-bincang ini kita bisa lanjutkan di sesi nanti lagi ya. Nanti akan ada bincang-bincang yang lebih seru lagi daripada ini, dan mudah-mudahan kita juga selalu dalam keadaan sehat ya, meskipun dalam masa pandemi kayak gini kita tetap selalu berdayakan diri ya, dengan cara meskipun masa pandemi ini membuat kita tidak terlalu banyak keluar, tapi tetap saja di rumah juga kita bisa memberdayakan diri dengan baik. Betul. Pesan-pesannya tadi udah dibahas dari awal sampai akhir ya, dilaksanakan untuk ibu-ibu, pokoknya jangan takut, kemudian memang harus rileks. Yuk, untuk ibu-ibu semua jangan merasa puas, harus terus merasa kurang informasi ya. Yuk kita belajar bareng-bareng, datang ke klinik Trimedika untuk melakukan pemeriksaan ataupun untuk persalinannya. Kita untuk pemeriksaan hamil ada setiap hari ya Bunda ya. Ada mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Untuk itu langsung aja datang ke klinik Trimedika. Ayo kita tunggu dengan bidan-bidan. Bisa banyak-banyak berbincang juga sih. Kalau misalkan bincang-bincang ini masih kurang, nanti bisa dibincang-bincang lagi dengan bidan-bidan Trimedika. Oke, untuk itu kita pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.